Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Safira Putri, NIM 4311417062. Untuk memenuhi tugas Kapsal Kimia Analitik, saya akan mempresentasikan mengenai nanomaterial logam yang memiliki berbagai aplikasi sensor. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan jurnal-jurnal yang membahas nanomaterial logam yang memiliki aplikasi sebagai sensor logam dan sensor gas. Pada jurnal pertama berisi tentang penentuan kondisi optimum dari nanopartikel perak atau NPP yang disintesis menggunakan bioreduktor albumin yang berasal dari telur ayam dan albumin telur bebek sebagai bahan sensor pada proses analisis ion merkuri 2. Penentuan sensitivitas NPP sendiri ini dalam analisis kadar logam merkuri menggunakan metode spektrofotometri UV phase. Pada kondisi optimum NPP, pada grafik paling kiri gambar 4 dapat diketahui bahwa puncak spektrum UV phase tertinggi pada panjang gelombang 440 nanometer yang mengindikasikan bahwa telah terbentuk koloid nanopartikel perak yang ditandai dengan puncak panjang gelombang yang berada pada rentang 400 sampai 450 nanometer dan terjadi perubahan warna larutan AgNO3 dari berwarna kuning menjadi berwarna kuning kecoklatan. Sedangkan pada gambar 5 kita dapat mengetahui bahwa NPP yang disintesis menggunakan perbandingan 1:1 pada telur ayam memiliki serapan absorbensi yang optimum sebesar 1,99 dengan lama waktu pengadukan 30 menit. Sedangkan pada gambar 6 dapat diketahui bahwa NPP atau nanopartikel perak yang diperoleh dari perbandingan 1:2 pada telur ayam memiliki serapan absorbensi optimum sebesar 2,24 dengan lama waktu pengadukan 30 menit yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai absorbensi nanopartikel perak dari perbandingan 1:1. Sedangkan pada gambar 7 dapat diketahui bahwa nanopartikel perak yang diperoleh dengan perbandingan 1:1 pada telur bebek memiliki serapan absorbensi yang optimum yakni sebesar 2,25 dengan lama waktu pengadukan 30 menit. Dan dari gambar 8 kita dapat mengetahui bahwa nanopartikel perak yang diperoleh dari perbandingan 1:2 pada telur bebek memiliki serapan absorbensi yang optimum sebesar 2,265 dengan lama waktu pengadukan 30 menit. Sedangkan kita dapat dari sini kita dapat mengetahui bahwa kondisi optimum pada sintesis nanopartikel perak yaitu pada perbandingan AgNO3 banding albumin dari telur ayam dan bebek masing-masing sebesar 1:2 dengan lama waktu pengadukan 30 menit. Aktivitas nanopartikel perak dilakukan dengan cara menyiapkan masing-masing nanopartikel perak pada kondisi optimum dari albumin telur ayam dan bebek sebanyak 2 mili di dalam kuvet. Kemudian masing-masing nanopartikel perak ditambahkan dengan 1 mili larutan logam merkuri dengan variasi konsentrasi penambahan yakni 0, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 400, 800 ppb dan 1, 10, 20, 25, 50 ppm. Dan hasilnya penambahan larutan merkuri dengan konsentrasi 25 dan 50 ppm akan mengakibatkan terjadinya perubahan warna NPP yang signifikan, yakni dari warna kuning kecoklatan akan berubah menjadi semakin memudar dan terlihat bening mendekati warna belangko.
Hal ini jelas terlihat pada hasil yang bioreaktor telur ayam maupun pada bioreaktor telur bebek. Hal ini menunjukkan semakin besar konsentrasi larutan merkuri yang ditambahkan pada nanopartikel perak, maka akan semakin banyak molekul-molekul yang dapat mengoksidasi nanopartikel perak menjadi Ag0 yang berwarna kuning kecoklatan menjadi ion Ag+ yang berwarna bening. Untuk selanjutnya, analisis logam merkuri menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Persamaan kurva kalibrasi untuk metode spektrofotometer UV-Vis dibuat dengan cara memplotkan nilai absorbansi A yang diperoleh terhadap konsentrasi dengan menggunakan program Microsoft Excel sehingga akan diperoleh persamaan garis. Nah, di sini ditemukan juga nilai LOD yang lebih kecil pada telur bebek, mengindikasikan bahwa nanopartikel perak yang disintesis dengan bioreaktor telur bebek lebih sensitif dalam menentukan kadar atau konsentrasi merkuri pada sampel air di lingkungan. Nah, semakin tinggi konsentrasi larutan merkuri, maka absorbansi dari nanopartikel yang dihasilkan akan semakin kecil. Persamaan garis dari kurva kalibrasi untuk nanopartikel perak dengan logam standar Hg adalah Y sama dengan min 0,0109x plus 0,9864 dan koefisien korelasi sebesar R kuadrat sama dengan 0,9884. Nah, persamaan garis ini telah memenuhi syarat korelasi sehingga dapat digunakan sebagai kurva kalibrasi dalam penentuan logam merkuri pada sampel air di lingkungan. Pada jurnal kedua, jurnal ini menjelaskan mengenai pengaruh morfologi dari nanomaterial SnO2 sebagai sensor hidrogen. Beberapa morfologi dipreparasi dengan metode berbeda seperti nanofilm SnO2 itu dipreparasi dengan metode sputtering, sedangkan nanorod dan kawat nano SnO2 dipreparasi dengan metode penguapan termal. Karakterisasi sendiri menggunakan XRD dan FSM untuk mengetahui bentuk kristal dan morfologinya. Sensor gas dibuat dengan mendeposisikan nano SnO2 ke substrat Si teroksidasi dengan sepasang elektroda PT. Untuk karakterisasinya, gambar 1 itu menunjukkan pola XRD dari nanofilm SnO2, nanorod, dan kawat nano. Semua puncak difraksi dari SnO2 ini nanomaterial diidentifikasi sebagai tetragonal dalam struktur SnO2 seperti yang ditunjukkan dalam kartu JJPTS nomor 41E1445. Nah, penurunan FWHM atau full weight at half maximum menunjukkan peningkatan kristalinitas dalam nanofilm, kawat nano, dan nanorod. Lebih penting lagi, tidak ada bentuk kristal lain yang ditemukan kecuali untuk puncak Si yang berasal dari substrat Si yang digunakan untuk preparasi nanorod SnO2. Hal ini mengungkapkan fase tunggal nanomaterial SnO2 diperoleh. Nah, FSM, gambar nanofilm SnO2, nanorod, dan kawat nano diilustrasikan pada gambar 2. Gambar 2A dan B menunjukkan gambar FSM, permukaan dan cross sectional dari nanofilm SnO2 diendapkan pada 24 PA dan suhu kamar. Film ini terdiri dari butiran nano berbentuk kolom yang dipisahkan oleh rongga, dan ukuran butir memiliki ketebalan berdiameter sekitar 40 nanometer dan 300 nanometer. Butiran nano berkolom ini memiliki kepadatan yang kurang. Hal ini menunjukkan porositas film yang tinggi yang konsisten dengan model mikro dari film dengan metode sputtering yang dilakukan oleh Thornton. Perbesaran FSM terlihat bahwa nanorod
dengan produksi massal tinggi terdistribusi secara merata pada media yang terlihat pada gambar 2C. Nanorod SnO2 dengan permukaan halus berdiameter 30 nanometer dan beberapa panjangnya puluhan hingga beberapa ratus nanometer terlihat pada gambar 2D. Sedangkan gambar 2E dan F itu menyajikan perbesaran FSM rendah dan tinggi pada gambar kawat nanorod SnO2. Nah, pada gambar 2 ini kita dapat menyimpulkan bahwa rasio permukaan per volume meningkat dalam urutan nanofilm, nanorod, dan kawat nano. Nah, luas permukaan efektif kawat nano SnO2 adalah yang tertinggi di antara tiga material nano SnO2, itu terutama dihasilkan dari rasio permukaan per volume tinggi. Diharapkan bahwa nanomaterial dengan luas permukaan efektif tertinggi akan menunjukkan respon besar terhadap terdeteksi gas. Jadi yang mempunyai luas permukaan efektif tertinggi ini adalah dalam hal ini adalah kawat nano. Selanjutnya untuk analisis sensor gas H2. Nah, untuk gambar 5 yang di sebelah kiri itu menunjukkan bahwa setiap sensor memiliki puncak suhu operasi di mana respon menunjukkan nilai maksimum. Nah, sensor nanomaterial SnO2 ini memperoleh respon tertinggi terhadap H2 pada 250 derajat Celcius untuk nanofilm, sedangkan untuk nanorods itu pada suhu 200 derajat Celcius dan kawat nano itu pada suhu 150 derajat Celcius. Nah, untuk gambar 8 sendiri itu menunjukkan bahwa ada yang relatif linear hubungan antara respon dan konsentrasi H2 untuk masing-masing sensor pada suhu optimum. Pada H2 tetap, pada konsentrasi H2 tetap, itu dapat diamati dengan jelas bahwa respon meningkat dalam urutan nanofilm, nanorods, dan kawat nano. Respon tertinggi diperoleh dari sensor berbasis kawat nano SnO2 dengan respon atas paparan H2 pada konsentrasi 100, 200, 400, 800, dan 100 ppm dan 1000 ppm masing-masing 0, 9, 1, 7, 3, 0, 4, 2, dan 5,5. Untuk penurunan puncak suhu operasi disertai dengan peningkatan dalam respon puncak. Hasil ini sangat berguna dan menjanjikan untuk menunjukkan potensi dalam mengembangkan nanomaterial SnO2 berbasis sensor gas dengan konsumsi daya rendah. Untuk jurnal ketiga ini menjelaskan tentang studi mengenai sensor gas hidrogen sulfida pada temperatur rendah dengan menggunakan nanomaterial SnO2 yang didoping oleh Fe. Sampel dibuat menggunakan metode Pecini yang dimodifikasi menggunakan sitrat sebagai agen pengkelat. Prekursor yang digunakan yaitu SnCl2, 2,2O, dan besi 3 nitrat. Hasil sintesis tersebut dikarakterisasi dan diuji sebagai sensor gas hidrogen sulfida. Karakterisasi yang dilakukan menggunakan XRD, SEM, dan EDAX. Nah, untuk karakterisasinya ini pada gambar 2 penurunan nilai ukuran kristal lebih lanjut dilihat dengan penurunan ketajaman puncak pada penggabungan Fe di SnO2. Gambar 2 ini menunjukkan gambar SEM murni dengan 1% Fe yang telah terdoping pada SnO2. Terlihat bahwa adanya Fe mengakibatkan ukuran partikel SnO2 berkurang. Hal ini dikarenakan Fe memiliki peran penting dalam penghambatan pertumbuhan SnO2. Sedangkan pada gambar 1, karakterisasi XRD ini menunjukkan bahwa SnO2 murni memiliki ukuran kristalit rata-rata sekitar 40 nanometer, sedangkan
Fe 1% yang telah terdoping pada SnO2 itu menunjukkan ukuran kristalit berkurang sekitar 18 nanometer. Lalu analisis EDAX menunjukkan adanya 0,8% Fe dalam sampel yang tadi awalnya Fe yang didoping itu 1%. Nah, untuk analisis sensor gas, gambar 3 ini menunjukkan resistensi SnO2 murni dan 1% Fe yang telah terdoping pada SnO2 dengan suhu pengoperasian yang berbeda. Terlihat bahwa selisih pada 1% Fe terdoping SnO2 di suhu yang lebih rendah meningkat secara signifikan, namun selisih hanya sedikit lebih tinggi pada suhu yang lebih tinggi. Pada suhu yang lebih rendah, perbedaan resistensi antara dua sampel lebih besar dibandingkan dengan pada suhu yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan timah oksida tetap non-stoichiometrik karena adanya spesies Sn2+. Nah, doping Fe3+ yang mempunyai kadar 1% ini seharusnya meningkatkan resistensi. Sedangkan pada gambar 4 ini menunjukkan perbedaan dalam respon untuk SnO2 murni dan Fe yang telah terdoping pada SnO2 dengan konsentrasi H2S 200 ppm pada suhu operasional yang berbeda. Terlihat jelas bahwa responnya signifikan lebih tinggi untuk Fe doping SnO2 terutama pada suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan SnO2 murni. Untuk gambar 5 menunjukkan perubahan sensitivitas dengan konsentrasi H2S yang berbeda pada suhu kamar. Nah, untuk 1% Fe yang telah terdoping pada SnO2 itu menunjukkan respon baik terhadap konsentrasi H2S yang lebih rendah di suhu kamar. Hal ini dapat dikaitkan dengan distribusi Fe yang sistematis dalam matriks SnO2 dan kontribusinya yang efektif menurunkan ukuran kristalit. Hal ini menunjukkan peran ganda Fe sebagai sensor H2S yang baik serta penghambat pertumbuhan material nano tadi. Nah, respon maksimum yang diamati terhadap H2S pada suhu kamar untuk 1% Fe yang telah terdoping SnO2 adalah 45% dan untuk 100 ppm 45% itu untuk 110 ppm dan 95% itu untuk 250 ppm. Sedangkan respon 99% yang diraih itu teramati pada gambar 4 untuk 200 ppm dengan suhu 200 derajat Celcius. Sedangkan pada gambar 6 menunjukkan perbandingan sensitivitas berbagai gas dengan sensor Fe doping SnO2 pada suhu tertentu. Hasilnya, sensor Fe doping SnO2 lebih sensitif terhadap gas H2S dalam berbagai kondisi suhu. Selanjutnya untuk jurnal 4. Jurnal ini menyajikan sebuah topik mengenai kinerja sensor gas CO2 oleh nanomaterial Ni dan Zn yang didoping oleh nanomaterial SnO2. Sintesis material menggunakan metode hidrotermal dan material dikarakterisasi dengan XRD, SEM, dan XPS. Untuk karakterisasinya, pola XRD untuk SnO2 nanomaterial murni dan SnO2 yang disintesis secara hidrotermal ditunjukkan pada gambar 1A. Bidang difraksi ini adalah karakteristiknya bidang kristal SnO2 tetragonal fase rutil. Namun untuk Ni dan Zn yang didoping SnO2 tidak ada puncak karakteristik yang diamati pada SRD yang dapat dikaitkan dengan dopan yang sangat rendah. Untuk ukuran kristalit rata-rata untuk nanomaterial SnO2 murni dan yang didoping Ni dan Zn masing-masing sebesar 5,01, 3,23, dan 4,93 nanometer. Untuk sedikit pergeseran sudut difraksi nanomaterial SnO2 yang didoping
dibandingkan dengan SnO2 murni mengkonfirmasi adanya penggantian Sn4+ dengan ion Ni2+ dan Zn2+. Lalu untuk morfologi dari ketiga material ditelusuri dengan SEM. Gambar 1b itu menunjukkan gambar morfologi gambar SEM khas SnO2 murni yang mengkonfirmasi bahwa material yang disintesis memiliki morfologi berbentuk nanopartikel yang tumbuh dalam kepadatan tinggi. Sedangkan morfologi dari Ni yang telah terdoping SnO2 itu merupakan nanopartikel yang berbentuk memanjang. Karena pertumbuhan kepadatan tinggi, beberapa aglomerasi dalam nanopartikel juga terlihat. Nah, rata-rata ukuran nanomaterial Ni terdoping yang telah terdoping SnO2 itu berada di kisaran 40 sampai dengan 10 nanometer. Itu terlihat pada gambar 1C. Nah, untuk Zn yang telah terdoping pada SnO2 memiliki morfologi seperti lembaran nano yang tumbuh dengan kepadatan sangat tinggi dan secara acak bertumpuk satu sama lain. Untuk ukurannya itu berkisar pada 80 sampai dengan 10 nanometer. Itu terlihat pada gambar 1D. Selanjutnya untuk analisis sensor gas. Respon gas untuk 200 mikroliter per liter gas CO dicatat pada temperatur operasi yang berbeda mulai dari 190 sampai dengan 400 derajat Celcius hingga 100 sampai 400 derajat Celcius untuk SnO2 murni dan didoping sensor gas yang telah terdoping pada sensor gas SnO2. Itu terlihat pada gambar 3. Untuk sensor SnO2 murni dan juga sensor SnO2 yang telah terdoping itu respon gas meningkat dengan peningkatan awal pada suhu. Temperatur yang dioptimalkan untuk sensor SnO2 murni dan sensor SnO2 yang telah terdoping masing-masing adalah 310 derajat Celcius dan 280 derajat Celcius. Di luar suhu yang dioptimalkan ini, peningkatan laju desorpsi gas analit dan oksigen dari atmosfer menurunkan respon gas. Respon gas yang lebih baik pada suhu operasi lebih rendah adalah Ni dan Zn yang terdoping. SnO2 yang Ni dan Zn yang terdoping SnO2 dibandingkan dengan sensor gas yang berbasis SnO2 murni. Hal ini dikaitkan dengan ukuran kristal kecil dan luas permukaan yang lebih besar untuk sensor gas yang didoping sebagaimana dikonfirmasi dalam analisis SRD. Nah, linear dynamic range atau LDR untuk ketiga material sensor gas SnO2 juga dievaluasi dengan memplot respon gas sebagai fungsi dari konsentrasi gas CO. Gambar 5 yang terlihat pada gambar 5. Peningkatan respon gas yang terus-menerus adalah direkam untuk konsentrasi CO mulai dari 1 hingga 500 mikroliter per liter. Nah, untuk selanjutnya jurnal 5 ini menjelaskan tentang sensor gas etanol dari nanomaterial Al doping ZNO dengan banyak saluran gas. ZNO sendiri disintesis menggunakan evaporasi termal dengan tekanan normal. Lalu material tersebut yaitu ZNO tadi dan Al digiling bersama dalam mortar. Nah, sampel tersebut dikarakterisasi dengan SRD dan SEM. Sensor gas dilakukan dengan metode volumetrik. Nah, untuk karakterisasinya, gambar 3 yang atas itu menunjukkan pola SRD pada sampel untuk suhu yang berbeda. Semua puncak difraksi dapat diindeks, terutama bentuk heksagonal Wurtz ZNO dengan kristalinitas tinggi. Nah, pola SRD dari sampel yang telah terdoping itu menunjukkan bahwa sampel tersebut terdiri dari Wurtz ZNO dan sejumlah kecil Al2O3 karena ada beberapa difraksi puncak dari fase pengotor Al2O3 yang sangat lemah. Ukuran kristal dari serbuk
sekitar 100 nanometer. Hasil ini setidaknya membuktikan bahwa sifat kristal sampel sangat baik dan ukuran kristal rata-rata dalam sampel itu sangat besar. Untuk mikrostruktur sampel dianalisis dengan SEM yang terlihat pada gambar 4. Semua sampel terdiri dari banyak jenis struktur mikro ZNO dengan bentuk yang menyerupai ekor roket dan tetrapoda, serta nanorod, kawat nano, dan beberapa partikel nano, serta sejumlah besar butiran kecil. Nah, ada banyak lubang atau saluran yang cukup besar untuk gas dari luar cepat menyebar ke material. Mungkin menjadi keuntungan dalam menggunakan material ini untuk sensor gas, bahwa gas tidak hanya dapat dideteksi dari permukaan dari materialnya saja, tetapi juga bisa menembus ke dalam material dan bersentuhan dengan permukaan bagian dalam material melalui lubang atau saluran tersebut selama pengujian sensor gas, dan akibatnya permukaan efektif yang lebih tinggi dapat diperoleh. Untuk selanjutnya analisis sensor gas. Dari analisis yang dilakukan, kita dapat menyimpulkan sensitivitas terbaik dan dengan waktu respon yang singkat, yaitu 8 detik, dan waktu pemulihan yang cepat itu sekitar 10 detik, hingga menggunakan etanol yang konsentrasinya 3000 ppm diperoleh dari sampel ZNO yang didoping 2% Al2O3 dengan suhu operasi sekitar 290 derajat Celcius setelah sensor dianil pada 500 derajat Celcius. Jadi kinerja terbaik dari sensor gas itu didapatkan pada sampel ZNO yang terdoping Al2O3 sebesar 2%. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.